Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 April 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kadungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap orang mendapatkan kesempatan berupa umur guna menjumpai bulan suci Ramadan. Faktanya begitu banyak orang, bahkan ratusan juta orang hari ini mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan karena mereka sudah berada di alam kubur, tertimbun di bawah tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jika kita termasuk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk hidup hari ini, untuk hidup detik ini, itu pertanda bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati karunia yang sangat istimewa ini. Karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Setiap nikmat yang istimewa itu harus direspon dengan syukur. Jangankan nikmat istimewa, nikmat biasa pun harus kita sikapi dengan syukur. Apalagi nikmat yang istimewa. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat istimewa, kesempatan yang Allah berikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Yang pertama adalah memanfaatkannya secara maksimal. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan karunia ini. Apa yang pertama, Bu? Memanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan karunia ini. Yang pertama, memanfaatkannya dengan maksimal. Memanfaatkannya dengan maksimal itu bagaimana? Ya dengan mengisi bulan ini dengan ibadah dan amal saleh. Itu namanya memanfaatkan kesempatan. Kita memanfaatkan karunia berupa pertemuan kita dengan bulan Ramadan
dengan cara mengisinya dengan ibadah dan amal salih. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan. Maksudnya bagaimana? Tidak menyia-nyiakan dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Apalagi melakukan dosa dan maksiat. Mari kita bahas yang pertama dulu. Yaitu memanfaatkan sebaik mungkin. Memaksimalkan peluang yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu persis bahwa di dalam agama Islam yang namanya ibadah dan amal soleh itu bermacam-macam. Yang namanya amal soleh di dalam agama kita itu bermacam-macam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi menjadi 70 sekian cabang. Jadi banyak. Untuk menjabarkan hadis ini, hadis yang menyebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu menjabarkan hadis tadi dengan menulis buku tebelnya sekitar segini. Dari sini sampai sini tebelnya. Judulnya Al-Jami' fi Syu'abil Iman. Al-Jami' fi Syu'abil Iman. Himpunan cabang-cabang keimanan. Jadi beliau telusuri apa saja cabang-cabang keimanan tersebut, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kemudian beliau kasih keterangan, penjabaran. Beliau tulis dalam sebuah buku yang sangat tebal. Saya lupa berapa belas jilid. Ya. Kalau nggak salah sekitar 14-an atau 15-an jilid. Jadi amal di dalam agama kita itu banyak banget. Bukan hanya macamnya yang banyak, tapi juga tingkatannya juga berbeda-beda. Ada amalan yang merupakan rukun, ya, sehingga kalau ditinggalkan beresiko kepada hilangnya label keislaman dari seseorang. Ya, yang pokok. Ada amalan yang wajib, ya, kalau ditinggalkan maka orang tersebut berdosa, tapi masih muslim. Ada amalan yang hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan nggak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Nah, dari sekian banyak ibadah dan amalan yang bermacam-macam jenisnya, kemudian bertingkat-tingkat levelnya, mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita dahulukan? Jawabannya adalah prioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Termasuk di dalamnya rukun. Ya. Apa contohnya yang wajib? Ya apalagi kalau bukan sholat 5 waktu. Jadi di bulan Ramadan ini, seandainya ada seseorang sebulan penuh menjaga sholat 5 waktu, tapi tidak sholat tarawih. Kemudian ada orang lain. Kalau tadi si A sebulan penuh sholat 5 waktunya bagus, tapi tidak sholat tarawih. Si B sholat tarawihnya penuh, tapi sholat 5 waktunya bolong-bolong. Bagus mana, Bu? Si A apa si B? Si A. Mboten tarawih, Bu? Bukan enggak tarawihnya yang bagus, tapi apanya? Sholat 5 waktunya yang bagus. Jadi jangan sampai sholat tarawih dibela-belain, sholat duhur
Ditinggalin. Ada Bu orang yang seperti itu, Bu? Ada nggak orang yang seperti itu? Kayaknya bukan ada loh, tapi banyak. Masya Allah sampai masang napa jenenge? Teratak, ya, sampai masang teratak di depan masjid untuk menampung jamaah sholat napa? Tarawih. Makanya nek zuhur pripun? Kosong. Sing adzan biuran anak. Coba bayangkan. Apakah seperti itu yang diinginkan di dalam agama kita? Tarawih itu hukumnya napa? Sunnah. Salat duhur hukumnya wajib. Mana ada yang sunnah diprioritaskan sebelum yang wajib? Yang benar memprioritaskan yang wajib baru kemudian menjalankan yang sunnah. Itu contoh salat 5 waktu. Apalagi Ustaz yang wajib contohnya? Ya puasa Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan. Ini adalah hukumnya wajib. Makanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun apa? Islam. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji al-baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi puasa Ramadan adalah salah satu rukun. Salah satu rukun yang harus diprioritaskan. Ustadz, nek padane mboten salat, parang puasa napa mboten? Bu, orang enggak salat 5 waktu boleh puasa enggak? Hah? Boleh. Ya boleh. Terus dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Dosa. Dosa karena puasa apa karena mboten salat? Karena mboten salat. Jadi orang yang enggak salat, apakah boleh puasa? Boleh. Tapi tentunya nanti akan ditimbang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kita pakai pendapat, kita ini tadi pakai pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat masih muslim. Ya, kalau kita pakai pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu berarti keluar dari Islam, berarti ya puasanya sudah enggak sah. Karena dia bukan muslim. Kita tadi pakai pendapat ulama yang mengatakan masih muslim. Kalau misalnya dia meninggalkan sholatnya itu karena malas. Nah, nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Apakah dosa dia meninggalkan sholat dengan pahala dia berpuasa berat mana? Karena akan ditimbang. Puasa dia ada pahalanya, dosa dia meninggalkan sholat, perbuatan dia meninggalkan sholat ada dosanya. Masing-masing punya bobot, nanti akan ditimbang antara pahala sholat dengan dosa. Antara pahala meninggalkan sholat dengan dosa dia melakukan puasa, berat mana? Jadi dua-duanya wajib. Sholatnya wajib, puasanya juga wajib. Kenapa saya katakan tadi, walaupun gak sholat tetap wajib puasa? Karena kalau misalnya kita katakan gak boleh, nanti dua-duanya ditinggalkan. Wis ora sholat, ora puasa. Berarti kan lebih parah atau tidak? Lebih parah.
Ya. Salat 5 waktu yang wajib. Terus puasa apa? Ramadan. Apalagi Ustaz yang wajib? Yang wajib juga berbakti kepada orang tua. Itu wajib. Ya. Jadi seandainya jenengan di bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla masih punya orang tua yang hidup, ya, masih dikasih kesempatan oleh Allah, ada orang tua yang masih hidup, wah, itu kayak ketiban duren, tapi nang pinggir, ya ketiban duren tapi nang pinggir. Itu kesempatan emas itu. Amal soleh yang dahsyat di bulan Ramadan salah satunya berbakti kepada orang tua. Jadi ketika jenengan masih ada orang tua, manfaatkan betul bulan Ramadan ini untuk berbakti kepada beliau berdua. Apa yang beliau inginkan? Selama apa yang beliau inginkan itu tidak melanggar aturan agama, maka penuhi. Selama jenengan mampu untuk memenuhi keinginan orang tua, maka penuhi. Ya. Orang tua pengen apa, pengen dibeliin apa, pengen makanan apa, pengen diantar kemana. Jadi jangan dipikir jenengan misalnya suatu saat dipanggil sama ibu, Le, sini, kenapa bu? Nganter ibu ke pasar. Sawak ngaji bu. Oh enggak. Mengantar orang tua, berbakti kepada orang tua itu lebih wajib daripada membaca apa? Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Niku hukumnya sunnah. Memenuhi panggilan orang tua, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Penuhi panggilan orang tua. Dan itu ibadah. Berpahala atau membuatkan? Berpahala kalau kita ikhlas. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua. Apalagi di situ? Melayani suami. Melayani suami. Nyiapaken buka, nyiapaken sahur. Nah, lo ngapa? Jatakan masak. Bisa nasi gratisan iki. Ya paling tidak bikin apa kek buat suami? Bikin minuman yang disukai sama suami. Ya khawatirnya mubazir kan. Kalau masak banyak-banyak. Sudah ada pembagian, masak lagi, nanti mubazir. Ya. Bikin apa kek buat buka suami? Sebagai bentuk pelayanan jenengan kepada siapa? Kepada suami. Ya. Wajib melayani suami dalam hal-hal yang baik-baik. Jadi ketika jenengan pagi-pagi jam 3 sudah bangun, menyiapkan sayur sambil ngantuk. Ibadah nama mboten? Ibadah. Itu sesuatu yang wajib yang harus jenengan tunaikan. Apalagi ini kita ngomongin istri. Nah sekarang gantian suami. Suami apa kewajibannya kepada keluarganya? Salah satunya adalah mendidik. Ya. Jadi ketika jenengan bapak-bapak mengingatkan anak supaya tidak selalu pegang HP, supaya baca Al-Quran, mengingatkan istri, menasehati istri, itu adalah kewajiban yang ini harus dilakukan di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Subhanallah, kami punya dosen. Di Madinah. Beliau adalah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Pernah beberapa kali kami tanya kepada beliau ketika masa-masa kami masih kuliah di sana. Biasanya kan kalau sudah masuk 10 hari terakhir kami kan berupaya untuk bisa iktikaf. Kalau enggak di Masjidil Haram ya di Masjid Nabawi. Nah beliau dosen kami di kampus, waktunya iktikaf kami tidak melihat beliau beriktikaf. Ya, kami tidak melihat beliau beriktikaf. Tapi biasanya
Begitu maghrib, beliau datang, kemudian di masjid sampai subuh. Ya, nanti habis subuh beliau pulang. Gak itikaf full 24 jam di masjid. Maka ada di antara kami yang penasaran, tanya kepada beliau, Syekh, kenapa kok gak itikaf? Ya, padahal itikaf kan pahalanya besar. Apa kata beliau? Saya punya tanggung jawab di rumah. Saya masih ada anak-anak kecil-kecil yang harus saya perhatikan. Istri saya juga membutuhkan hal-hal dari saya. Misalnya pengen dibeliin ini, pengen dibeliin itu untuk kebutuhan rumah tangga. Seandainya saya tinggalkan mereka untuk iktikaf selama 10 hari, maka mereka akan terlantar. Padahal saya punya kewajiban untuk mengawasi, mendidik, memenuhi kebutuhan keluarga saya. Yang itu hukumnya wajib, yang ini hukumnya apa? Sunnah. Inilah ketika seorang beribadah di atas ilmu. Landasannya ilmu. Bukan sekedar semangat. Jadi kita itu punya kewajiban. Tadi kan istri ya. Para suami itu punya kewajiban. Jenengan kepala rumah tangga. Kalau jenengan mau iktikaf, pastikan betul tidak ada kewajiban yang terlantar. Tidak ada kewajiban dan tugas jenengan yang terabaikan. Pastikan betul. Sehingga kita nggak boleh memandang sebelah mata bagi para pegawai yang ternyata mereka di 10 hari terakhir masih tetap wajib masuk nopo? Kantor. Akhirnya dia bisanya hanya berangkat ke masjid di malam hari, nanti paginya pulang, masuk kantor, kemudian setelah itu istirahat, baru berangkat lagi ke masjid. Jangan memandang sebelah mata orang-orang yang seperti itu. Dia benar, karena dia punya kewajiban yang harus ditunaikan. Kecuali kalau misalnya kantornya libur. Ya. Atau misalnya dapat izin dari kantor. Itu lain cerita. Kalau nggak dapat izin, maka ada kewajiban yang harus dia tunaikan di kantornya. Sedangkan i'tikaf ini hukumnya sunnah. Ketika sunnah dengan wajib harus ada yang dikalahkan, maka yang dikalahkan yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah yang dikalahkan. Baik, ini adalah yang wajib. Kita pindah kepada amalan yang sunnah. Ya, kalau tadi kita bicara yang wajib. Setelah yang wajib-wajib ini dilakukan, kemudian kita masih ingin untuk menambah dengan amalan-amalan yang lainnya, maka prioritas berikutnya adalah amalan yang hukumnya sunnah. Apa contohnya amalan yang hukumnya sunnah? Tadi sudah kita kasih contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Apalagi Ustaz, sholat duha. Itu juga hukumnya sunnah. Apalagi tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu juga hukumnya sunnah. Ya, membaca Al-Quran itu hukumnya juga sunnah. Tapi ketika kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, bukan berarti kemudian kita langsung naikih. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan sebuah amalan yang kita tahu hukumnya sunnah, jangan kemudian kita katakan, nah cuma sunnah aja. Enggak. Karena sunnah itu maka kita jalankan. Jadi perbedaannya ulama dahulu dengan kita sekarang, kalau ulama dahulu, begitu mereka mengetahui ada sebuah amalan sunnah, maka mereka berusaha, mereka kerjakan. Kalau orang di zaman ini, kalau tahu mereka sunnah, oh ini sunnah, maka mereka apa? Tinggalkan. Itu bedanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk ulama yang berpendapat sholat 5 waktu di masjid hukumnya apa? Sunnah.
Menurut siapa? Imam Syafi'i. Tapi lihat bagaimana beliau maksimal menjaga sholat 5 waktu di masjid. Jadi bukan kok karena amalannya sunnah terus ditinggalkan. Enggak. Justru karena amalannya sunnah, maka beliau kerjakan. Ya. Ini yang sunnah. Sholat taraweh, sholat duha. Apalagi Bu tadi? Tadarus Al-Quran. Termasuk juga bersedekah. Ya, jangan masuk masjid, lihat ada kotak. Itu bukan aksesoris. Ya. Jadi di masjid ada kotak itu bukan aksesoris. Di masjid ada kotak itu adalah untuk diisi. Ya, untuk diisi. Baik. Nah, apa dalilnya kalau yang wajib itu harus diprioritaskan? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Hadis apa, Bu? Hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari. Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Amalan yang paling kucintai. Ya, ini yang menyampaikan siapa? Allah. Amalan yang paling kucintai manakala hambaku bertakorrub. Takorrub itu artinya mendekatkan diri. Amalan yang paling kucintai manakala hambaku bertakarrub adalah amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah itu yang wajib. Jadi kalau jenengan ditanya, lebih disukai mana sama Allah? Salat subuh apa salat tarawih? Salat apa? Subuh. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Puasa Ramadan atau Senin Kemis? Puasa Ramadan. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Menyiapkan sahur untuk keluarga atau tadarus? Menyiapkan sahur untuk keluarga. Berarti nggak ada waktu dong Ustadz untuk tadarus. Ya. Jangan ngasih nyiapkan sahur berapa lama, Bu? Bu? Sewengi? Bokora? Ya, paling seberapa sih? Paling sejam. Itu udah lama. Ya. 45 menit. Setelah itu kan masih ada waktu. Ya. Ini yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Artinya, semakin hambaku sering melakukan amalan yang sunnah, maka aku akan semakin mencintainya. Jadi setelah yang wajib, maka kita jalankan yang sunnah. Dah. Kita pindah ke poin yang kedua tadi. Kalau yang pertama adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, yang kedua tidak menyia-nyiakan. Kita harus paham, jamaah yang kami hormati, bahwa kita punya musuh. Musuh itu menyimpan dendam, menyimpan iri, menyimpan hasad kepada kita. Siapa musuh itu, Bu? Siapa lagi kalau bukan setan? Kenapa dia dendam? Kenapa dia dendam kepada kita? Karena bapaknya setan, sinten? Iblis. Itu belis. Napa? Iblis. Karena bapaknya setan yaitu iblis, itu pernah dikeluarkan dari napa? Surga. Gara-gara tidak menaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka karena dia pernah mengalami kejadian itu, dia sampai bersumpah. Sebelum bersumpah, dia minta kepada Allah. Minta apa? Minta diberi umur. Pinten tahun? Minta diberi umur berapa tahun iblis?
minta diberi umur sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Berarti iblis umurnya pinten tahun? Mboten ngertos kula. Ya. Jadi mulai dari ada alam semesta sampai hari kiamat berapa tahun saya tidak tahu. Untuk apa iblis minta umur sepanjang itu? Tujuannya cuma satu. Untuk menyesatkan musuh bebuyutan dia. Yaitu anak Adam. Sinten bu anak Adam? Kulo kalih panjenengan. Sedemikian dendamnya iblis kepada kita. Saking penginnya iblis ditemani oleh kita di mana? Di mana? Di neraka. Saking penginnya iblis seperti itu sampai dia minta umur sampai hari kiamat. Misinya adalah menjerumuskan sebanyak mungkin manusia ke neraka. Maka karena di bulan Ramadan ini banyak kesempatan yang Allah berikan kepada Bani Adam agar mereka masuk surga terhindar dari neraka. Maka iblis berupaya sekuat tenaga bagaimana supaya kita gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Caranya bagaimana Ustadz? Pertama, dihalangi supaya nggak puasa. Jadi kita dihalang-halangi dengan berbagai cara. Ada yang nggak puasanya itu sembunyi-sembunyi. Ada yang nggak puasanya ini terang-terangan. Sudah tidak punya rasa malu. Coba sih jenengan ke pasar, ke jalan-jalan. Wonten napa mboten sing pada udut nang pinggir dalan? Kata. Ora udut karo ngopi. Awan-awan loh bulan Ramadan. Tidak ada rasa malu. Padahal ada halangan enggak? Ada halangan enggak? Kalau ibu-ibu kan ada halangan nggih. Ya datang bulan, apalagi nifas. Kalau ibu-ibu kan ada halangan. Lah, orang itu udut, ngerokok, apa lagi datang bulan? Brengosan kok datang bulan. Priwe sih. Diomong datang bulan kesuh. Ya. Mas lagi datang bulan apa? Ya. Kesuh. Dia ora puasa. Jadi target utama syaitan adalah bagaimana orang enggak puasa. Dengan berbagai cara. Ya. Ini kita lagi ngomongin orang yang sehat. Ya. Kalau orang lagi sakit itu lain masalah. Itu mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Orang sehat, kenapa gak puasa? Kemudian juga gak malu untuk tidak berpuasa. Menampakkan diri tidak puasa di depan umum gak malu. Maka betul-betul benar apa kata Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu gak punya malu, lakukan sekehendakmu. Berarti orang itu sudah gak punya malu. Ya. Nah kalau misalnya setan gagal, dia sudah berusaha menghalangi orang dari puasa dengan berbagai cara. Akhirnya orang itu terpuasa. Apakah setan putus asa? Enggak. Setan akan berupaya bagaimana orang ini puasa, tapi enggak dapat pahala. Jadi tadi kan upaya pertamanya bagaimana enggak puasa. Dah, ternyata gagal. Tetap puasa. Maka setan enggak duduk berpangku tangan. Dia akan berupaya bagaimana supaya orang ini puasa. Iya, tetap puasa. Tapi enggak dapat pahala. Ataupun kalau dapat pahala, pahalanya tidak sempurna. Alias pahalanya berkurang. Bagaimana cara setan menjalankan misi tersebut? Apalagi kalau bukan menggoda manusia di bulan puasa ini
untuk memperbanyak dosa dan maksiat. Makanya coba Bu perhatikan di TV yang ada itu banyak enggak promo-promo acara-acara yang kelihatannya menarik. Wonten apa mboten? Banyak. Ya. Coba perhatikan acara-acara tersebut. Banyak orang yang kemudian menghabiskan waktunya untuk nonton TV terus. Yang dia tonton sangat mungkin di dalamnya ada perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang tidak layak untuk dilihat. Ustadz, saya sih sudah nggak punya TV Ustadz. Oh, Masya Allah. Terus ya nonton lewat YouTube. Berbaik. Ya, nggak lewat TV tapi lewat apa? Lewat HP. Ya sama aja. Kalau yang dilihat hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi kita ini bagaimana oleh setan diupayakan supaya pahalanya berkurang. Atau bahkan habis sama sekali. Ya, kalau maksiat gagal, dosa sudah gagal oleh setan untuk kita digoda nggak bisa, maka setan akan berupaya minimal membuat kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tadi kan maksiat, dosa, ini level di bawahnya, bagaimana kita sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Apa hal yang tidak bermanfaat? Contoh nih, kakean turu. Napa? Kakean turu. Kebanyakan tidur. Ini termasuk hal yang gak bermanfaat. Berarti boleh tidur atau tidak, Bu? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Siang-siang ya sekedar untuk qailulah, istirahat siang sebentar, setengah jam, 1 jam. Oke, enggak masalah. Malam-malam ya kalau memang pengen tidur kasik ya nanti berarti bangunnya juga nopo? Kasik. Ya, aja turu kasik tangine awan. Jangan. Ya. Ada sebagian orang nanti kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ada sebagian orang yang lebih suka habis taraweh cepat apa? Tidur. Ya. Jam 8, jam setengah 9 atau jam 9 cepat tidur. Nanti bangunnya jam 1, jam 2, setelah itu melek sampai pagi. Ada orang suka seperti itu. Ada orang lebih suka dia ibadah dulu. Habis Isya masih fresh, dia baca Quran sampai malam. Ya, sampai jam 12 misalnya. Setelah itu dia istirahat dulu sampai jam 3, sampai jam 2, setelah itu lanjut. Terserah. Yang penting enggak terlalu banyak tidur di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan itu habis taraweh tidur, bangun sebentar sahur jam 4, habis subuh tidur lagi. Ya. Jadi ibu-ibu orang masak gigih. Jangan gitu, kan masih ada kerjaan yang lain. Napa Bu? Selain masak napa habis subuh? Ngumbai, ya, nyuci. Ngumbai napa? Klambi napa piring? Kabehan sabrek-abrek. Ya, nyuci baju, nyuci piring, asah-asah, nyetrika, ngelipat baju, buang sampah, kemudian apa namanya? Jemur, belanja, ya, buat persiapan anak-anak, macam-macam lah. Bersih-bersih rumah, banyak yang harus dilakukan. Nanti kalau memang sudah capek, udah istirahat enggak apa-apa. Ya. Jadi aktivitas tidak bermanfaat, kebanyakan tidur. Terus kebanyakan ngobrol. Ustadz, aku tuh ora tahu ngendong ngene tangga. Nih Ustadz, nggak pernah saya main ke rumah tetangga untuk ngobrol lama-lama, nggak pernah. Berarti jenengan ngaji terus nggih mboten Ustadz. Terus ya nyekel HP. Ya pada baik. Ngobrol melalui dunia maya, sama aja. Jadi ketika saya katakan banyak ngobrol itu bukan maksudnya hanya ngobrol di dunia nyata, apa istilahnya? Off air apa namanya? Hah?
Enggak, kalau ketemu langsung namanya istilah. Kan ada online, ada offline. Ya, ngobrol itu bukan cuma offline. Kopi darat, ya Allah, kopdar. Ya. Jadi ngobrol itu bukan cuma kopdar, bukan hanya kopi darat offline gitu ke tempat tetangga. Termasuk di dunia maya itu juga bisa ngobrol. Ngobrol itu ya tadi itu Facebook, kemudian Twitter, kemudian WA dibukain semuanya, diikuti obrolannya, di komen, rasanya gatel nek mboten apa? Komen, ya. Mengomentari apapun status orang dikomentari. Ya nggak perlu-perlu dibukain, ngapain? Ya. Jadi ini termasuk tipu daya syaitan. Terakhir Rasulullah SAW mengingatkan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta serta perilaku bodoh, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, Ramadan itu tidak lama. Allah berfirman, ayyamam ma'dudat. Ramadan itu cuma beberapa hari saja. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ustaz, sebulan kura suwe. Suwe no mboten, Bu? Mboten. Karena kita bandingkan dengan 11 bulan. Setahun kan 12 bulan. Ramadannya cuma berapa? 1 bulan. 1 dengan 11 banyak mana? 11. Kenapa 30 hari enggak lama? Karena kita bandingkan dengan 360 hari. Ya, dikurangi 30 berarti 330 hari. Banyak mana? 30 dengan 330. Banyak 330. Berarti Ramadan itu enggak lama. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, jangan cepat jenuh. Jangan cepat apa? Jenuh. Ada sebagian orang hari pertama Masya Allah. Hari kedua Masya Allah. Hari ketiga na'udzubillah. Ya. Hari pertama maca Quran 5 juz. Ya. Masya Allah. Hari kedua masih. Hari ketiga kesel. Akhirnya turunan HP terus jangan. Ya. Ramadan ini hanya beberapa hari saja. Kalau kita berhasil untuk memanfaatkannya, maka ini akan berpengaruh positif untuk 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk memaksimalkan karunia Ramadan. Allahumma amin. Silakan ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari saudara Sarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tips bagi kami selaku pekerja buruh pabrik yang sistem kerjanya menggunakan shift atau rolling, sedangkan kami waktu istirahat harus diimbangi dengan waktu kerja supaya bisa maksimal antara pekerjaan dan istirahat dan ibadah kami selama bulan Ramadan. Mohon tipsnya Ustaz, terima kasih. Tentunya shift itu kan ada shift ada shift untuk kerja, ada shift untuk tidak bekerja. Bagaimana supaya bisa maksimal ibadahnya? Memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Ya misalnya Anda termasuk orang yang jenis pekerjaannya bisa disambi. Ya disambi itu maksudnya masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Contohnya angkut-angkut, ya ngangkat-ngangkat barang, kemudian driver, ya, atau jaga tempat misalnya, jadi satpam. Itu kan masih bisa disambi aktivitas yang lain. Apa itu? Dengerin. Yang jaga kan tubuh kita nih.
Ya, telinga kita masih bisa kita gunakan untuk dengerin pengajian, dengerin Al-Quran. Jadi berupaya mencari celah selama itu tidak melanggar. Ya, selama itu tidak melanggar. Ini yang pertama. Yang kedua, bekerja biasanya diberi kesempatan oleh atau rata-rata orang bekerja itu normalnya 6 jam atau 8 jam ya? 8 jam. Baik. Kita punya 24 jam. Dikurangi berapa? 8 jam. Jadi berapa? 16 nggih? 16 jam. Oke. 16 jam itu apa untuk tidur semua? Tidurnya paling berapa? 6 jam lah. 6. Berarti masih sisa berapa? 10 jam. Masa sih dari 10 jam ini ya, setelah kita istirahat, masa sih dari 10 jam ini kita tidak bisa meluangkan sebagiannya untuk beribadah, baca Quran, untuk sholat, untuk zikir? Masa enggak bisa? Ya. Dan Ustaz capek, Ustaz pengen. Ini memang bulan ini, bulan yang enggak lama, yang kita harus siap untuk mengorbankan fisik kita. Dalam arti siap capek gitu. Karena ini bulan spesial. Enggak tiap bulan datang gitu loh. Hanya sebulan dalam 12 bulan, hanya sebulan. Ya. Maka jadi tipsnya adalah kalau memang pekerjaan itu bisa disambi, maka disambi dengan ibadah, mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran. Kalau memang tidak bisa, maka di waktu selain waktu kerja itu diluangkan, ya, dialokasikan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa dari Nabi Muhammad SAW yang sahih tentang doa saat berbuka puasa dan doa saat sahur? Silakan Ustaz. Kalau saat berbuka puasa, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu, terus wa thabatal ajru insyaallah. Ya, itu yang kami tahu doa berbuka puasa yang sahih. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau doa di saat sahur khusus saya tidak tahu. Yang saya tahu kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran berfirman, وَبِالْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Wabil ashari, dan ketika waktu sahur, hum mereka kaum mukminin yastaghfirun, memperbanyak membaca istighfar. Itu yang saya tahu. Kalau doa khusus saya belum tahu. Wallah. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tidak berpuasa karena pekerjaannya sangat berat sehingga jika berpuasa tidak kuat Ustaz? Silakan. Wallahu a'lam ya. Seberat apa? Ya, jenis pekerjaannya berat banget sampai kalau puasa terus jadi pingsan. Ya, karena kita menyaksikan tidak sedikit orang-orang yang lumayan berat pekerjaannya, tapi masih bisa berpuasa. Ya, kita belum tahu juga sih seperti apa beratnya. Wallah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca Al-Quran sambil menyimak murotal? Soalnya belum bisa membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, boleh-boleh. Boleh-boleh aja. Jadi misalnya kita nih lihat mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian di samping kita ada murotal. Tidak apa-apa. Kita sambil ngeliat, sambil niruin, tidak apa-apa. Boleh. Ya. Ya sebaiknya dipilih yang qori, yang bacaannya tidak terlalu cepat. Ya, qori yang bacaannya slow. Sehingga bisa mengikuti dengan baik.
Ya, sehingga bisa mengikuti dengan baik. Nah, habis ini berarti PR-nya Anda itu adalah belajar. Ya, jadi jangan merasa nyaman dengan ketidakbisaan membaca Al-Quran. Ya, jadi harusnya Anda merasa gelisah karena belum bisa baca Quran. Kemudian kegelisahan itu diwujudkan dalam upaya maksimal belajar. Jadi bukan hanya gelisah, ya, tapi kegelisahan belum bisa baca Al-Quran itu kemudian diwujudkan dalam upaya maksimal Anda untuk belajar. Ya, untuk saat ini karena memang belum bisa, tidak masalah seperti itu. Tapi Anda punya PR untuk belajar membaca Al-Quran. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika melakukan hubungan suami istri tapi karena mengambil keringanan, misalkan sedang dalam keadaan safar, Ustadz? Silakan. Kalau memang dia nggak berpuasa, ya tidak berpuasa boleh, ya tidak berpuasa karena ada halangan, misalnya bepergian jauh, safar, itu kan ada keringanan untuk tidak berpuasa, boleh, ya. Dan tentunya kalau seperti itu kan bukan di depan umum, ya. Yang namanya hubungan suami istri kan tidak mungkin di depan umum. Makan minum juga sebaiknya tidak di depan umum. Kalau orang lagi bepergian, kemudian dia mengambil rukhsah. Rukhsah niku napa, Bu? Dispensasi, keringanan. Keringanan untuk tidak puasa. Kemudian jenengan pengen makan, silakan. Tapi ya sebaiknya tidak di depan umum. Untuk menghormati orang yang berpuasa. Jadi di zaman ini tuh aneh ya. Orang yang nggak puasa disuruh hormat. Disuruh kita hormati. Malah yang berpuasa nggak disuruh dihormati, itu aneh. Hormatilah orang yang tidak puasa. Kebalik, hormatilah orang yang puasa. Ya. Jadi seperti itu. Insya Allah tidak apa-apa, tapi kalau memang betul-betul tidak puasa. Ya. Baik, terima kasih Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema, Ustaz, dari saudara Akin Sadikin di Cibadak, Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membalas kesombongan orang lain dengan kesombongan? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menghindari dari sikap sombong ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada sebagian ustadz mengatakan sombong kepada orang yang sombong itu berpahala. Ya, ini dalilnya mana? Ya, yang namanya sombong ya tercela. Coba jenengan perhatikan sirahnya Rasulullah SAW, sejarah kehidupan Nabi SAW. Apakah beliau pernah menghadapi orang-orang yang sombong? Pernah, Nabi? Pernah. Menghadapi Abu Jahal, menghadapi Abu Lahab, dan orang-orang dedengkot kaum musyrikin yang lainnya. Yang sombong-sombong, apakah Nabi SAW membalas kesombongan mereka dengan kesombongan yang serupa? Enggak. Kesombongan itu sesuatu yang tercela. Jadi jangan sampai kita membalas perbuatan yang tercela dengan perbuatan yang tercela. Yang ada adalah membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Itu yang ada. Ya. Justru kalau kita bertawadu, kita merendahkan hati, maka kita akan semakin tinggi. Orang melakukan kesombongan kan untuk meninggikan diri. Kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, maka jangan kita ikut-ikutan. Karena justru Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang bertawadhu akan semakin tinggi. Jadi tingginya seseorang, tingginya derajat seseorang bukan dengan sombongan, tapi dengan ketawadhuan. Maka dengan bertawadhulah kepada Allah, nah maka Allah akan mengangkat harga diri dan derajat panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.